Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati beliau Bapak dosen Haji Taufikur Rahman MSy AH selaku dosen mata kuliah fikih ibadah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ainur Rafiq dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset kami yang dengan tema puasa ibu hamil perspektif Al-Quran. Sebelumnya, kami akan menjelaskan tentang puasa terlebih dahulu. Puasa menurut syariat adalah menahan diri dengan niat ibadah dari makanan, minuman, hubungan suami istri, semua hal-hal yang membatalkan sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Secara terminologi, pengertian puasa banyak dikemukakan oleh ahli, diantaranya oleh Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, yang berarti puasa menurut syara adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, seperti keinginan untuk bersetubuh, keinginan perut untuk makan semata-mata karena taat kepada Tuhan dengan niat yang telah ditentukan, dengan seperti niat puasa Ramadan, puasa kifarat atau puasa nadar pada waktu siang hari mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, sehingga puasanya dapat diterima kecuali hari raya tasyrik dan hari syak, dan dilakukan seorang muslim yang berakal atau tamyiz, suci dapat dari haid, nifas, suci dari wiladah atau melahirkan, serta tidak ayan dan mabuk pada siang hari. Kemudian puasa adalah ibadah yang memiliki keistimewaan dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti dituntutnya pelaku dengan benar-benar ikhlas. Melakukannya dengan ibadah puasa boleh dikatakan sebagai ibadah yang sifatnya rahasia. Maka puasa hanya dapat dilaksanakan dengan baik oleh orang-orang yang beriman saja. Puasa termasuk dari rukun Islam. Puasa dibagi menjadi puasa wajib dan puasa sunnah. Contohnya puasa wajib adalah puasa nadar dan puasa Ramadan, dan puasa sunnah itu banyak. Contohnya puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa tarawih ataupun puasa yang lain-lain. Seperti firman Allah dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang kamu, agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian kita lihat dari perempuan dulu atau ibu hamil. Perempuan dalam pandangan Islam sesungguhnya menempati posisi yang terhormat. Pandangan Islam tidak bisa dikatakan mengalami bias gender. Islam memang kadang berbicara tentang perempuan sebagai perempuan, misalnya dengan haid, mengandung, melahirkan, dan kewajiban menyusui. Kadang-kadang pula berbicara tentang manusia tanpa dipetakan dari kaum laki-laki, misalnya dari hal kewajiban sholat, zakat, haji, berakhlak mulia, amar ma'ruf, nahi munkar, dan makan minum yang halal dan sebagainya.
Kemudian kita lihat dari ibu hamil itu lihat dari trimester 1, 2, dan 3. Saya akan menjelaskan satu persatu. Trimester pertama yaitu hingga 14 minggu pertama. Kamu akan mengalami banyak gejala dan keluhan segala di trimester ini sebagai penyesuaian dengan perubahan hormonal kehamilan. Pada minggu-minggu awal perutmu mungkin belum terlihat buncit, tapi banyak hal yang akan di dalam tubuhmu. Itu pada trimester 2. 1. Pada trimester 2, gejala yang tidak menyenangkan seperti kehamilan awal dapat berkurang atau bahkan menghilang. Itu mungkin akan menjadi udah dan tidak energi dan dapat meningkat. Meskipun gejala yang tidak menyenangkan cenderung hilang, tetapi gejala lain mungkin akan muncul saat perkembangan janin mulai meningkat. Ketiga, pada trimester 3, ketika rahim mendorong diafragma, otot mengatur pernafasan akan terganggu sehingga kamu akan lebih sesak. Kemudian kondisi wanita hamil atau menyusui. Saya akan menjelaskan tentang ibu yang hamil. Tidak ditimpa kesulitan, tidak berdampak buruk pada anaknya, maka wanita seperti ini wajib baginya berpuasa karena tidak ada udzur baginya meninggalkan puasa. Kondisi seperti ini ditinjau dari dua hal. Yang pertama, wanita kondisi fisik yang prima dan kuat. Yang pertama, ibu hamil yang tidak mengalami sering muntah atau morning sickness atau muntah di pagi hari pada trimester pertama. Yang kedua, semua ibu hamil yang sehat tidak memiliki penyakit pada fase trimester pertama. Kemudian, dan dilihat dari kondisi fisik hamil yang menyusui tidak prima dan tidak memungkinkan untuk berpuasa. Mungkin ini lagi sakit maupun yang lain. Yang pertama, kita lihat dari ibu hamil yang mengalami muntah pada trimester pertama. Yang kedua, ibu hamil dan menyusui yang jika ia berpuasa akan mengakibatkan mudarat pada dirinya atau diagnosis dokter. Kemudian ibu menyusui eksklusif 6 bulan pertama yang jika ia berpuasa maka kualitasnya ASI-nya menurun yang akibat buruk pada kesehatan anaknya. Kondisi seperti ini walaupun sudah disiasati oleh pola nutrisinya tetap memberikan mudarat jika ia tetap berpuasa. Maka pada kondisi ini ia hendaknya berbuka puasa terlebih dahulu. Hukum berpuasa ibu hamil seperti masalah yang di atas. Untuk wanita hamil dan menyusui mengkhawatirkan keadaannya dirinya apabila berpuasa. Tidak ada perselisihan bahwa ia tidak wajib berpuasa dan wajib mengodoknya puasanya dikiaskan terhadap seperti orang yang sakit. Kemudian untuk wanita hamil mengkhawatirkan keadaannya dan buah hati, kondisi ini seperti kondisi yang pertama. Untuk wanita hamil dan yang mengkhawatirkan keadaan si buah hatinya, tetapi para ulama berpendapat tentang konsekuensi hukum puasa yang ditinggalkan. Berikut sedikit paparan tentang perbedaan pendapat tersebut. Pertama, mewajibkan wanita hamil dan menyusui mengkodoknya saja. Yang kedua, mewajibkan wanita hamil dan menyusui untuk membayar fidyah saja. Nah, di sini ada perdebatan atau perbedaan pendapat. Yang pertama yaitu harus mengkodoknya saja atau di hari lain. Yang kedua membayar fidyahnya saja. Dan di sini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak puasa membayar fidyah, yaitu memberi makanan satu orang miskin. Yang dimaksud yaitu
dia wajib jika dia tidak berpuasa membayar fidyah. Itu hadis, itu dalil dari mungkin dari mewajibkan wanita hamil dan menyusui untuk membayar fidyahnya saja. Yang ketiga, wanita hamil menyusui mengkodoknya disertai membayar fidyah. Kemudian ada juga yang mewajibkan, yang berpendapat bahwa orang yang tidak berpuasa sebab hamil maupun yang lain itu bisa membayar fidyah terus mengganti puasanya di hari yang lain. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami masih dalam tahap belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.